apa sih yang terjadi di Friday the 13th bulan Oktober 1307 gitu ya. Dan itu disebut Friday the 13th tuh atau Jumat tanggal 13 itu dianggap menakutkan, menyeramkan dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Anda boleh lihat sekarang di Google apa yang terjadi. Jadi sejarah ringkasnya adalah disitulah terbantainya Knight Templar atau Kesatria Templar, pasukan perang salib dibantai habis oleh pemimpin atau raja Prancis. Oke, sebentar, saya sabar dulu. Mundur dulu ya teman-teman ya, mundur dulu. Sabar, mundur dulu. Kita mundur dalam sejarah Islam, kita kenal ada perang Sabil. Kemudian dari sisi Nasrani ada perang salib, itu tempatnya sama, perangnya sama, dan orang-orangnya sama juga. Jadi di sisi Islam ada El-Cid, ada Al-Ayyubi ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dari sisi Nasrani ada pasukan dari Knight Templar ini, ada 200 Kesatria Templar ini, kebanyakan adalah orang Perancis. Nah, kita mundur lagi sekali lagi, bahwa dulu Yerusalem adalah wilayah yang dikuasai oleh Kristen gitu ya, bukan Yahudi bahkan. Mereka berparu-paru dengan Yahudi, dengan Islam sebagai pilgrim atau peziarah, juga peziarah Kristen. Nah, pada saat mereka berziarah itu sering dalam perjalanan Eropa ke Yerusalem sering terjadi perampokan dan lain sebagainya. Sehingga Knight Templar ini di awal-awalnya adalah melindungi para pilgrim tersebut untuk sampai dengan selamat ke Yerusalem dan kembali lagi ke negara masing-masing. Nah, singkat cerita, harta-harta mereka ini ternyata oleh Knight Templar daripada dibawa dan beresiko, akhirnya disinilah tercipta yang namanya Giro Billiet atau cek pertama kali ada di dunia. Jadi kalau mereka bawa uang, misalnya kita kasih contoh pakai mata uang sekarang 1 juta rupiah gitu ya, cukup di kertas itu 1 juta, nanti ketemu Knight Templar penguasa di Yerusalem, 1 juta itu dicairkan gitu ya. Ini adalah transaksi keuangan awal-awal dulu gitu ya, dan pemegangnya, pengontrolnya adalah Knight Templar. Nah, ada 200 kesatria dan kebanyakan adalah orang Perancis. Jadi mereka adalah jago-jago perang di zamannya perang salib dan perang Sabil itu, hampir nggak ada yang mati dari Templar. Memang jago sekali mereka bertempur atau berperang. Nah, singkat cerita, kaum muslim menang dan menguasai Yerusalem gitu ya. Kita lompat dulu sebentar ya. Kejayaan Templar ini dengan kekayaan yang demikian banyak karena dia mengontrol uang, dia juga dapat perpuluhan dari para pelindung-pelindung perjalanan tadi, sangat kaya. Bahkan 200 castle kerajaan mereka ini, mereka kesatria tapi tinggal di castle yang sangat banyak hartanya tadi. Suatu hari di Perancis, kerajaan Perancis 13 atau 12 ya, Louis keberapa, itu Paus Paulus. Nah, sekali lagi, Templar ini mungkin bisa dikatakan dikhianati oleh Pausnya dia. Paus melihat bahwa hartanya Templar ini boleh diambil lagi sama Vatikan atau sama Paus, di mana dia minta dukungan dari raja. Sekali lagi, sementara Raja Perancis juga memerlukan harta yang banyak dan sangat iri dengan kesuksesannya kaum Templar ini, dan mereka membuat strategi, membuat skenario akan menyerang atau menangkap atau membunuh para kesatria Templar ini. Dan peristiwa itu terjadi adalah pada tanggal 13 hari Jumat Oktober 1307. 40% Templar mati, habis semua mereka. To our surprise, alias yang mengejutkan adalah tidak ada 1 sen pun atau tercecer atau emas atau barang-barang berharga yang mereka bisa ambil dari castle atau istana-istana para Templar tersebut. Dan ini sangat mengejutkan. Ternyata mereka berhasil menghilangkan atau membawa lari ataupun bagaimana, dan benda nilainya luar biasa besar. Kita lompat ceritanya, cerita Templar selesai. Templar tahu-tahu tidak ada di permukaan, dan di abad itu adalah abad 14 ya, 13 sekian. Di abad 15 ada yang menarik.